masuk ke dalam jannah, namun belum masuk ke dalam jannah. Sampai Allah berkata lagi kepadanya, idhab fadkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam sorga. Belum penuh sorga itu. Dan kalau kamu masuk, kata Allah, fa inna laka mislad dunya, kamu masuk ke dalamnya, kamu akan mendapatkan seperti dunia. Dunia ini saja kalau diberikan kepada kita, satu dunia, betapa nikmatnya. Naam, orang di dunia ini tidak mungkin untuk menguasai satu kota. Ada di antara antum yang bisa memiliki kota Samarinda ini? Tidak ada yang bisa. Ini masuk ke dalam sorga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna laka misla ad-dunya, bagi kamu seperti dunia. Padahal di dunia kenikmatan-kenikmatan ahlud dunia pun yang Allah kisahkan kepada kita demikian banyak. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu diantara apa yang pernah ada di dunia ini. Kamu seperti mendapatkan di dunia. Fa innalaka mislad dunya. Kemudian Allah tambah lagi wa asyrata amsaliha, dan 10 kali lipatnya. Tidak bisa dibayangkan betapa luasnya. Ini orang yang terakhir, ma'asyiral muslimin, mendapatkan kenikmatan sedemikian banyak. Naam. Thayyib. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, orang ini diminta untuk menghayalkan atau menginginkan apa yang kamu inginkan, diinginkan apa sampai habis apa yang dia inginkan. Bahkan diingatkan oleh Allah, ini. Dan ahlul jannah diantara kenikmatan di sorga adalah mendapatkan semua yang diinginkan. Tidak ada yang tidak. Sampai orang ini pun berkata kepada Allah, karena sejak tadi mau masuk seperti sudah penuh, mau masuk lagi seperti sudah penuh, mau masuk lagi seperti sudah penuh. Lah sekarang dikatakan oleh Allah, kamu masuk ke dalamnya, kamu mendapatkan seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Kenikmatan yang luar biasa. Padahal dia terakhir. Sampai dia pun mengatakan, atas khorubi, atat hakubi, ya Allah, apakah engkau mengolok-olok saya ya Allah? Nah, apakah engkau mentertawakan saya ya Allah? Ya subhanallah, ini orang yang terakhir ya Pak. Wa antal malik, padahal engkau adalah raja. Kata sahabat Ibnu Mas'ud yang menyaksikan Nabi menceritakan kisah ini, kata Ibnu Mas'ud, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu. Sungguh aku melihat Rasulullah ketika menceritakan kisah laki-laki ini, beliau tertawa beliau karena melihat perilaku orang ini, juga betapa luasnya rahmat Allah subhanahu. Dhahika hatta badat nawajidhuhu, Nabi tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau alaihi salatu wassalam. Ini ma'asyiral muslimin, salah satu sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwasanya jannah itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Betapa indahnya, betapa bahagianya ahlul jannah. Berkumpul lagi dengan keluarga, ayahnya, ibunya min ahlil jannah, anaknya, berjumpa dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, bersama para nabi dan rasul. Siapa yang tidak ingin bersama dengan nabi dan rasul? Nabi mengatakan, ana wa kafirul yatim kahatain, aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini fil jannah, di sorga. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Naam. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengar hadis yang lain yang juga menunjukkan betapa indahnya sorga dan betapa nikmatnya jannah itu.
Namun sebelumnya ada sebuah pertanyaan. Di dunia ini ada batu-batu yang mahal, batu permata atau yang lain. Terutama kaum wanita sangat menyukai perhiasan-perhiasan itu. Padahal mungkin kecil, tapi mahal. Dijaga, dimasukkan ke dalam kotak yang dikunci, bahkan dirantai, kemudian dimasukkan ke dalam lemari yang juga dikunci dan dirantai. Kamarnya juga dikunci, rumahnya juga demikian, dijaga. Padahal sesuatu yang sedikit, batu permata atau batu-batu yang mahal, itu di dunia, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak ada nilainya sama sekali. Fil jannah, di sorga, emas, perak, batu-batu yang demikian indah Allah berikan kepada kaum mukminin. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'ah wahidah mujawwafah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang mukmin, orang yang beriman, fil jannah, di sorga, Allah berikan untuknya khaymah. Khaymah, tempat untuk berteduh. Naam. Tetapi bukan seperti khaymah yang ada di dunia. Khaymah ini terbuat dari lu'lu'ah, min lu'lu'ah, dari batu permata yang demikian indah. Dan itu hanya satu batu, saking besarnya, mujawwafah, yang berongga di dalamnya. Berapa tingginya? Berapa besarnya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tuluha fis sama'i sittuna milan. Ketinggiannya ke atas setinggi sittuna milan, 60 mil. Padahal itu satu batu. Tingginya satu khaymah ini sittuna milan, 60 mil. Qala Nawawi rahimahullah, berkata Nawawi, sittatu alafi dhira, 1 mil itu adalah 6.000 dhira. 1 mil 6.000 dhira. Ini 1 dhira, dari siku sampai ujung jari tengah, ini 1 dhira. 6.000 ini adalah 1 mil. 6.000 dhira, sittata alaf adalah 1 mil. 6.000 dhira, 6.000 hasta. Padahal ini 60 mil. 60 kali 6.000 hasta. Itu tingginya. Berapa luasnya Allahu a'lam. Nabi menyebutkan tingginya. Lu tinggi, besar. Naam, tinggi, besar. Lu'lu'ah itu. Dan ahlul jannah, Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam jannah dalam keadaan tubuh ahlul jannah seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tuluhu sittuna dhira'an. Tinggi kita insyaallah 60 dhira', 30 meter kurang lebih ahlul jannah. Itu ahlul jannah. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara apa yang Allah berikan kepada ahlul jannah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan khaymah min lu'lu'ah mujawwafah, tuluha fis sama'i sittuna milan. Tingginya ke atas adalah 60 mil. Dan 1 mil, kata Nawawi,
6,000 dhira', 6.000 dhira'. Di sorga ada pasar, dan di dunia saja manusia bertamasya ke tempat-tempat itu, baik pasar modern atau pasar tradisional. Naam. Walaupun tentunya banyak kejelekan, orang yang berdusta dan seterusnya, kita tidak berbicara tentang itu. Namun ya, di dunia ada pasar, ada suq. Di sana ada orang yang menipu, ada yang mengurangi timbangan. Ini sesuatu yang terjadi di pasar-pasar dunia. Tetapi manusia, mereka mendatanginya untuk mendapatkan kenikmatan. Pasar-pasar modern, mungkin mall atau yang lain, orang masuk ke dalamnya untuk sekedar berjalan, sekedar melihat. Itu semuanya tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan apa yang ada di jannah. Dan jangan dibayangkan suq, pasar di sorga seperti pasar di jannah, di dunia. Abadan tidak. Namanya sama tetapi hakikatnya berbeda. Seperti telah kita sebutkan tadi, pohonnya sama, nakhlah, tetapi tidak sama nakhlah fid dunya dan nakhlah fil jannah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati suqan ya'tunaha kulla jumu'atin fatahubbu rihus syamal fatahsu fi wujuhihim wa siyabihim fayazdaduna husnan wa jamala fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdattum husnan wa jamalan fayaquluna wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya di sorga itu ada pasar, ada suq, ya'tunaha kulla jumu'ah, di mana ahlul jannah mendatanginya setiap Jumat. Fatahubbu rihus sama, maka berhembuslah rihus syamal, ada angin berhembus, yang angin itu mengenai wajah-wajah mereka, mengenai pakaian-pakaian mereka. Angin berhembus, yang ketika angin itu berhembus mengenai wajah-wajah mereka, pakaian-pakaian mereka, langsung bertambah keindahan pada diri mereka, tambah indah, tambah tampan. Ketika terkena angin itu bertambah indah, husnan, jamalan, bertambah tampan. Maka ketika mereka pulang dari suq, yarji'una ila ahli, mereka kembali kepada keluarga mereka, di istana-istana mereka, dalam keadaan sudah bertambah indah, sudah bertambah tampan. Maka keluarganya yang menanti mengatakan, wallahi, demi Allah, sungguh engkau telah bertambah indah, bertambah tampan. Sebaliknya mereka juga berkata, yang pulang dari suq mengatakan kepada keluarganya, sungguh engkau bertambah indah, bertambah jelita. Tidak berkurang ma'asyiral muslimin, ketampanan ahlul jannah, bahkan bertambah. Tidak pernah bosan, tidak pernah berkurang. Kalau di dunia saat ini kita kuat, saat ini kita tampan, namun beberapa tahun ke depan kita telah lemah, berkurang ketampanan kita. Tidak dengan ahlul jannah. Mereka mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah terbayang dalam benak-benak kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang lain yang di dunia tidak mungkin
adalah kesehatan dan tidak pernah seorang sakit di jannah, hidup dan tidak pernah mati. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa Abi Hurairah, dan Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yunadi munadin, nanti akan ada seruan bagi ahli jannah, innalakum antasihhu, sungguh kalian selamanya akan sehat, wala tasqamu abada, dan tidak pernah akan sakit selama-lamanya, wa innalakum antahyau, dan sungguh bagi kalian akan terus hidup, fala tamutu abada, dan tidak pernah kalian akan mati, wa innalakum antashibbu fala tahramu abada, dan sungguh kalian akan terus dalam keadaan muda, syabab, fala tahramu abada, tidak pernah kalian merasakan masa tua lagi, wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada, dan kalian akan terus mendapatkan kenikmatan dan tidak pernah ada sedikit pun kesusahan pada kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Masih banyak kenikmatan yang Allah siapkan bagi ahlul jannah di jannah. Kusur, istana-istana yang megah. Mungkin kita melihat istana di dunia ini terbersit keinginan untuk mendapatkannya. Tapi itu istana dunia yang tidak berarti. Istana di sorga berbeda. Suatu saat Nabi melihat istana min dhahab. Ra'aitu qasran min dhahab. Saya, kata Nabi, melihat istana dari emas. Saya pun bertanya, liman hadal qasru? Ini istana punya siapa? Di samping istana itu ada bidadari yang sedang berwudu. Dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hadza li ummatik, ini milik seorang dari umatmu, min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, ana Muhammad, saya Muhammad. Liman hadzal qasru? Ini punya siapa? Kemudian dikatakan, hadza li rajulin minal Arab, ini milik seorang dari orang Arab. Nabi mengatakan, ana Arabi, saya orang Arab. Liman hadzal qasru? Punya siapa? Dikatakan, li rajulin min Quraisy, orang Arab dari kalangan Quraisy. Kata Nabi, ana Quraisy, saya orang Quraisy. Lalu punya siapa ini? Hadza li Umar, ini punya Umar ibn Khattab. Nabi sebenarnya ingin masuk ke dalam istana itu. Saya ingin masuk ke dalamnya, namun saya teringat kecemburuan Umar bin Khattab. Ada Umar di situ mendengar kisah Nabi alaihi salatu wassalam. Fabaka, maka Umar pun menangis mendengar kisah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin saya akan cemburu kepadamu, yakni kalau engkau masuk ya Rasulullah. Itulah salah satu kenikmatan jannah. Qasrun min dhahab, istana dari sorga. Dan Rasul pernah melihat istananya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenikmatan di dalam jannah adalah kenikmatan yang demikian banyak, yang tidak pernah terlihat. Namun di sana ada sebuah kenikmatan yang mengalahkan semua kenikmatan itu, mengalahkan semua kenikmatan-kenikmatan di jannah. Ala wahiyan nazaru ila wajhillahil karim, yaitu melihat wajah Allah subhanahu. An Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata, ketika ahlul jannah telah masuk ke dalam jannah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum, wahai ahlul jannah, maukah aku tambahi kalian kenikmatan? Ahlul jannah ditawari seperti itu tidak bisa menjawab, karena semua kenikmatan ada, semua yang diinginkan bisa, apalagi sudah sempurna, semua yang diinginkan ada, semua yang diharapkan ada. Ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian aku tambahi sesuatu, atau maukah kalian, apakah kalian ingin sesuatu aku tambahi? Fayaqulun, mereka pun mengatakan, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih? Ini menunjukkan ahlul jannah Allah beri kesempurnaan, Allah putihkan wajah-wajah mereka. Yang di dunia cacat Allah sempurnakan, yang di dunia wajahnya buruk Allah sempurnakan, yang di dunia pendek Allah sempurnakan, semuanya Allah sempurnakan. Sehingga janganlah seorang itu merasa rendah dengan tubuhnya yang cacat, karena Allah tidak melihat itu, akan Allah sempurnakan. Dan itu dikatakan oleh ahlul jannah, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam jannah, bukankah kami telah engkau selamatkan dari neraka? Yani sudah kami dapatkan semuanya. Fayakshiful hijab, maka Allah pun menyingkap hijab, mereka pun lalu melihat wajah Allah Subhanahu. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, sungguh tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai, yang Allah berikan kepada mereka, melebihi melihat Rabb mereka Jalla wa'ala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa kenikmatan dari kenikmatan ahlul jannah. Sebagaimana juga Nabi menjelaskan beberapa kedahsyatan neraka Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan itu semuanya, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu, memanfaatkan waktu yang ada dalam kehidupan dunia ini. Tidak panjang waktu itu, bahkan sangat pendek, karena umur umat Nabi tidaklah panjang, antara 60 sampai 70 tahun. Dan telah berlalu masa yang panjang, kita telah melaluinya. Tidak ada yang tersisa kecuali baqiyatu umrina, sisa dari umur kita. Siapa yang Allah beri taufik memanfaatkan sisa umur, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Bukan karena amal kita, jadi bukan amalan kita yang memasukkan kita ke dalam jannah, abadan. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa fadlun minallah. Kita berusaha meraih rahmat Allah dengan beramal. Duduk di majelis ilmu, hadza min a'zamil asbab, termasuk sebesar-besar sebab seorang masuk dalam jannah. Sebagaimana telah kita sebutkan di awal majelis kita, di majelis ilmu Allah turunkan sakinah, ketenangan. Di majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala liputi mereka itu dengan rahmah. Beramal soleh adalah sebab untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu. Qala Allah Subhanahu, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat.
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia, jenis manusia semuanya rugi. Semua merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan dia saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Menuntut ilmu, beriman kepada Allah, mengamalkan apa yang telah kita pelajari, kemudian berdakwah. Berdakwahlah ma'asyiral muslimin. Ajak manusia untuk mengenal iman, ajak manusia untuk mengenal Islam, ajak manusia untuk mendapatkan kebahagiaan iman kepada Allah dan hari akhir. Dakwah ilallah wa tawassaw bis sabr, dan juga sabar. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Kita tutup dengan sebuah hadis yang ini adalah salah satu amalan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa sababun min asbabi dukhulil jannah, adalah membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Ini salah satu sebab seorang masuk ke dalam jannah Allah subhanahu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man, barang siapa, qara'a, membaca ayat al-kursi, membaca ayat kursi, dubura, setiap akhir, kulli salatin, setiap akhir salat maktubah, salat wajib, lam yamna'hu, tidak ada yang menghalangi dia, min dukhulil jannah, dari masuk ke dalam sorga, illal maut, kecuali kematian. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Yani dia harus mati dulu. Yani setelah dia mati masuk dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Bara' ibn Azib, Allah bukakan baban ilal jannah, pintu menuju jannah. Amalan yang sunnah ini, ma'asyiral muslimin, amalan yang mulia. Sepantasnya kita baca ayat kursi selesai sholat fardu bersama dengan zikir yang lain, tasbih, tahmid, takbir, dan aurat, wirid-wirid yang lain diajarkan oleh Nabi. Di antaranya membaca ayat kursi ini. Dan ketahuilah ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang paling a'zam, paling agung dalam Al-Quranul Karim. Diawali ayat ini dengan kalimat tahlil, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum, zat yang maha hidup dengan kehidupan yang maha sempurna, dan zat yang berdiri sendiri dan maha kuasa. Kalimat la ilaha illallah adalah sebab seorang masuk dalam jannah. Dan kalimat ini ada di dalam ayat kursi. Dan untuk itulah kita hidup, ma'asyiral muslimin. Hidup mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meyakini maknanya, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan kita buktikan dalam kehidupan ini dengan kita beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Itulah sebab agar kita masuk ke dalam jannah. Tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu, mengesahkan Allah dalam ibadah, meninggalkan semua ibadat kepada selain Allah, meninggalkan asyirku billah. Dan kita baca ayat kursi ini ba'da salatin maktubah, setiap selesai salat fardu, untuk mendapatkan jannah Allah, dan mengingatkan bahwasanya untuk itulah kita hidup.
untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sedikit yang bisa kita baca dari beberapa hadis yang sebagian besarnya saya baca dari kitab Riyadhus Shalihin Lin Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita bahas bersama menjadi sebab keberkahan, kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.